Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Septiani RD, NPM 192191019, kelas 2A Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan membahas mengenai perhitungan nilai kalori pada makanan. Nah, sebelum ke perhitungan, saya akan mengulas sedikit terlebih dahulu mengenai keseimbangan energi. Nah, keseimbangan energi yang ada pada tubuh kita ini ditentukan oleh energi yang dikeluarkan sama dengan energi yang masuk. Nah, untuk energi yang dikeluarkan ini biasa kita sebut sebagai kalori output, sedangkan untuk energi yang masuk kita sebut sebagai kalori input. Nah, selanjutnya adalah gizi seimbang, biasa juga disebut dengan gizi yang baik. Nah, bagaimana asupan gizi tersebut atau kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh kita itu dapat dikatakan dengan seimbang? Nah, untuk asupan zat gizi pada tubuh kita ini harus sesuai dengan kalori yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Maka itu akan disebut dengan gizi yang seimbang. Nah, sebelum ke perhitungan juga, alangkah baiknya kita mengetahui mengenai instrumen untuk menghitung nilai kalori bahan makanan. Nah, yang pertama ada nilai kalori makanan. Nah, untuk nilai kalori makanan ini terdapat atau terdiri dari karbohidrat, kemudian lemak, dan juga protein. Nah, untuk 1 gram karbohidrat ini mengandung 4 kalori, kemudian untuk 1 gram protein sama juga dengan karbohidrat, yaitu mengandung 4 kalori, sedangkan untuk 1 gram lemak itu mengandung 9 kalori. Nah, selanjutnya ada daftar komposisi bahan makanan atau DKBM. Nah, DKBM ini berupa data-data yang memuat berbagai jenis makanan beserta kandungan zat gizinya seperti pada gambar berikut ini. Nah, gambarnya atau datanya hanya saya perlihatkan sebagian. Mungkin untuk teman-teman bisa mencarinya lewat Google ataupun buku yang bersangkutan. Selanjutnya adalah ada ukuran rumah tangga atau URT. Nah, untuk URT ini berupa daftar takaran bahan makanan yang dapat ataupun yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, seperti gambar berikut ini juga sama seperti DKBM, hanya sebagian yang dapat saya tampilkan. Mungkin untuk rekan-rekan juga bisa mencari lewat Google ataupun buku yang bersangkutan. Nah, langsung saja ke contoh ataupun ke perhitungan yang sudah saya hitung. Nah, sebelumnya bisa teman-teman lihat terlebih dahulu untuk rumus perhitungan nilai kalori bahan makanan. Seperti itu, ada BDD, kemudian ada berat dan juga jumlah karbohidrat, lemak, dan juga protein, ada juga nilai kalori. Nah, langsung saja ke perhitungan nilai kalori bahan makanan yang sering saya makan pada setiap paginya. Yang pertama yaitu ada 3/4 gelas nasi beras giling putih, kemudian ada 1 butir telur ayam, selanjutnya ada 1 gelas mangkuk sayur bayam, selanjutnya lagi ada 4 sendok makan susu bubuk, dan yang terakhir ada 2 buah pisang raja. Untuk perhitungannya, pada 3/4 gelas nasi beras giling putih, nah untuk itu URT-nya terdapat 100. Nah, selanjutnya untuk nilai karbohidrat itu sendiri bisa dilihat pada DKBM di bagian BDD-nya, yaitu untuk 3/4 gelas nasi beras ini karbohidratnya 100, kemudian untuk lemaknya juga 100 dan juga proteinnya 100.
Sesuai dengan rumus, kita kalikan dengan URT per 100. Nah, ini jadi 100 dibagi 100 sama dengan lemak dan juga protein, kemudian dikalikan dengan karbohidrat, lemak, dan juga protein yang terkandung pada nasi beras. Nah, untuk karbohidrat ini terdiri atau terdapat 78,9 karbohidrat. Kemudian untuk lemaknya terdapat 0,7 lemak, dan untuk protein terdapat 6,8 protein. Kemudian dikalikan dengan nilai kalori. Nah, untuk karbohidrat ini nilai kalorinya 4, kemudian untuk lemak 9, dan juga untuk protein itu 4. Nah, bisa dilihat untuk hasilnya juga. Untuk karbohidrat setelah kita menghitungnya, hasilnya yaitu 315,6 kalori, untuk lemak 6,3 kalori, selanjutnya untuk protein 27,2 kalori. Nah, untuk hasilnya yaitu 349,1 kalori. Begitupun untuk 1 butir telur ayam, URT-nya ini 55. Dihitung kembali sama seperti 3/4 gelas nasi beras. Nah, untuk karbohidrat untuk BDD yang terkandung di 1 butir telur ayam ini terdiri dari 90, kemudian untuk URT-nya ini 55. Nah, kemudian dikalikan dengan 0,7 karbohidrat yang terkandung dalam 1 butir telur ayam ini, kemudian ada lemak senilai 11,5, selanjutnya ada protein senilai 12,8, kemudian dikalikan dengan nilai kalori makanan. Nah, untuk hasilnya yaitu pada karbohidrat senilai 1,4 kalori, untuk lemak 51,2 kalori, dan untuk protein 25,3 kalori. Nah, untuk keseluruhan ada 77,9 kalori yang terkandung pada 1 butir telur ayam. Selanjutnya, pada 1 gelas mangkuk sayur bayam, URT-nya itu yaitu 50. Kemudian untuk BDD-nya yaitu 71, dikalikan URT 50, selanjutnya dikalikan dengan karbohidrat 65, untuk lemak 0,5, dan untuk protein 3,5. Nah, kemudian dikalikan dengan nilai kalori makanan. Nah, untuk hasilnya itu sendiri bisa dilihat. Nah, untuk keseluruhan pada 1 gelas mangkuk sayur bayam terdiri dari 15,6 kalori. Selanjutnya ada 4 sendok makan susu bubuk. Nah, untuk susu bubuk ini URT-nya yaitu 20. Nah, untuk BDD-nya senilai 100. Kemudian untuk karbohidratnya ada 36,2, kemudian untuk lemak ada 30,0, selanjutnya untuk protein ada 24,6. Kemudian dikalikan dengan nilai kalori makanan. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat. Untuk keseluruhan pada 4 sendok makan susu bubuk terdiri dari 102,5 kalori. Selanjutnya ada 2 buah pisang raja, URT-nya yaitu 40. Nah, untuk BDD-nya itu sendiri terdapat 70, kemudian dikalikan dengan URT per 100, dikalikan kembali dengan karbohidrat yang terkandung yaitu 31,8. Selanjutnya untuk lemak terdiri dari 0,2, kemudian untuk protein ada 1,2, kemudian dikalikan dengan nilai kalori makanan, dan hasilnya bisa dilihat. Untuk keseluruhan dari 2 buah pisang raja yaitu 37,4 kalori.
Nah, bisa dilihat juga atau setelah kita menghitungnya, dijumlahkan dari beberapa data yang sudah saya masukkan tadi, jadi nilai kalori pada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu untuk makanan pagi terdiri dari 582,5 kalori. Baik, dilanjutkan ke perhitungan selanjutnya, yaitu menghitung kalori makanan siang yang masuk pada tubuh kita. Nah, di sini sudah saya cantumkan beberapa datanya. Yang pertama ada 3/4 gelas nasi beras giling putih, kemudian ada 1 potong sedang daging ayam, kemudian ada 2 potong sedang tahu, selanjutnya ada 3 biji sedang kerupuk udang, kemudian ada 4 buah biskuit, selanjutnya ada 1 buah jambu biji. Nah, langsung ke perhitungan saja. Untuk 3/4 gelas nasi beras giling putih, URT-nya yaitu 100. Nah, untuk perhitungannya ini sama dengan perhitungan yang sudah dihitung pada kalori makanan pagi. Nah, selanjutnya ada 1 potong sedang daging ayam. Nah, untuk daging ayam ini ORT-nya 40. Nah, untuk BDD-nya terdiri dari 58. Nah, karbohidrat yang terkandung pada 1 potong sedang daging ayam ini hanya 0. Kemudian untuk lemaknya 25,0. Selanjutnya untuk protein ada 18,2. Nah, selanjutnya dikalikan dengan nilai kalori makanan. Hasilnya bisa dilihat kembali. Nah, jadi keseluruhan pada 1 potong sedang daging ayam ini terdapat 69,1 kalori. Selanjutnya ada 2 potong sedang tahu, ini URT-nya 100. Nah, untuk BDD-nya senilai 100 juga. Kemudian karbohidrat yang terkandungnya adalah 1,6. Kemudian untuk lemaknya yaitu 4,6 dan untuk proteinnya yaitu 7,8. Kemudian dikalikan kembali dengan nilai kalori makanan. Nah, hasilnya bisa dilihat. Untuk keseluruhan berarti pada 2 potong sedang tahu ini terdapat 39,5 kalori. Selanjutnya perhitungan 3 biji sedang kerupuk, itu URT-nya terdapat 30. Kemudian untuk PDD-nya itu 100, dikalikan kembali dengan URT, kemudian dikalikan dengan karbohidrat yang terkandung pada 3 biji sedang kerupuk, yaitu ada 85,9. Untuk lemaknya terdapat 0,2. Kemudian untuk protein terdapat 0,5. Kemudian dikalikan kembali dengan nilai kalori makanan, hasilnya bisa dilihat kembali. Dan untuk keseluruhan pada 3 biji sedang kerupuk ini mengandung 104,1 kalori. Selanjutnya ada 4 buah biskuit, URT-nya ini 40. Nah, untuk BDD-nya yaitu 100, kemudian dikalikan dengan URT, dikalikan dengan karbohidrat yang terkandung pada 4 buah biskuit yaitu 66,7. Kemudian untuk lemaknya 9,0. Untuk protein adalah 18,4. Kemudian dikalikan kembali dengan nilai kalori makanan, bisa dilihat hasilnya. Dan untuk keseluruhan pada 4 buah biskuit yaitu mengandung 168,5 kalori. Yang terakhir pada makanan siang adalah ada 1 buah jambu biji, URT-nya ini 100. Kemudian untuk BDD pada 1 buah jambu biji ini adalah 82. Kemudian dikalikan dengan karbohidrat yang terkandung pada 1 buah jambu biji yaitu 2,2.
untuk lemaknya 0,3, selanjutnya untuk protein 0,9, kemudian dikalikan kembali dengan nilai kalori makanan. Nah, hasilnya seperti itu. Kemudian untuk hasil keseluruhan dari satu buah jambu biji mengandung 12,3 kalori. Nah, dengan demikian jumlah kalori pada makanan siang yang masuk ke dalam tubuh kita itu terdapat 742,6 kalori. Baik, setelah kita menghitung kalori makanan pada pagi dan juga siang, selanjutnya yaitu yang terakhir, kita juga menghitung kalori makanan pada malam hari yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, data-datanya seperti gambar berikut ini. Yang pertama ada 3/4 gelas nasi beras giling putih, kemudian ada 1 gelas mangkuk sayur bayam, selanjutnya ada 4 sendok makan susu bubuk, yang terakhir ada 2 buah pisang raja. Nah, untuk perhitungannya itu sendiri, untuk 3/4 gelas nasi beras giling putih sudah dihitung pada makanan pagi yang menghasilkan untuk keseluruhannya yaitu mengandung 349,1 kalori pada 3/4 gelas nasi beras giling putih. Kemudian untuk 1 gelas mangkuk sayur bayam sama juga dengan perhitungan pada makanan pagi yang dimana keseluruhannya mengandung 15,6 kalori pada 1 gelas mangkuk sayur bayam. Kemudian ada 4 sendok makan susu bubuk, sama juga dengan perhitungan pada makanan pagi yang menghasilkan keseluruhannya mengandung 102,5 kalori pada 4 sendok makan susu bubuk. Nah, kemudian untuk 2 buah pisang raja juga sama perhitungannya, dan untuk keseluruhannya yaitu mengandung 37,4 kalori pada 2 buah pisang raja. Nah, untuk 2 buah pisang raja ini dengan ukuran kecil. Nah, dengan demikian jumlah nilai kalori makanan pada malam hari yang masuk ke dalam tubuh kita itu yaitu 504,6 kalori. Nah, bisa kita lihat asupan makanan dan juga pengeluaran kalori pada tubuh kita. Nah, untuk kebutuhan energi yang dibutuhkan untuk tubuh kita ini yang sudah kita hitung pada pertemuan sebelumnya yaitu 2497 kalori per harinya. Kemudian untuk pengeluaran kalori setelah dihitung dari kalori makanan pagi, siang, dan juga malam, itu jumlahnya 1829. Maka jika kita perlihatkan kebutuhan energi dan juga pemasukan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita yaitu 2497 dikurangi 1829. Nah, masih ada sisa yaitu 668 kalori yang bisa diartikan asupan makanannya itu kurang. Nah, jadi untuk meningkatkan gizi yang seimbang bisa kita makan makanan yang lebih banyak mengandung kalori sekitar 668 kalori. Nah, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.